Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Semoga yang sakit juga cepat sembuh, yang sehat juga jangan lupa kesehatan, dan juga selalu menjaga protokol kesehatannya. Jadi kali ini kita bakal bincang-bincang santai di Hima Porta Podcast. Nah, bincang-bincang santai kita kali ini bakal membahas tentang bukti nyata sekolah di STIMLOG jurusan Manajemen Transportasi Logistik. Kalau yang namanya bincang-bincang santai, nggak mungkin dong aku ngobrol sendiri. Jadi kali ini sama aku, Tekyu Mustika, kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama alumni STIMLOG jurusan Manajemen Transportasi Logistik angkatan 2013. Ini angkatan yang lumayan bisa dibilang angkatan tua. Kira-kira pada penasaran nggak sih siapa kira-kira dari alumni STIMLOG jurusan Manajemen Transportasi Logistik yang mau meluangkan waktunya buat kita ajak ngobrol-ngobrol. Boleh nih langsung kita panggil aja, ada Teh Zahwa. Halo Teh Zahwa. Halo, selamat malam. Selamat malam Teh. Gimana Teh kabarnya Teh? Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana nih, teman-teman semuanya juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Teh. Mungkin sebelum kita bincang-bincang, Teteh bisa nih perkenalan diri dulu. Kan kayaknya banyak nih yang belum kenal atau mungkin lupa nih sama Teteh gitu. Oke, boleh ya? Oke, aku perkenalan dulu ya. Boleh, boleh. Banyak yang belum kenal mungkin. Aku angkatan tahun 2013, Prodi Manajemen Transportasi. Namaku Zahwa Aulia Yasmin. Teteh lahir di mana nih Teh kalau boleh tahu Teh? Waduh, biasalah. Manis-manis gini orang Jawa Tengah aku. Aku Oh, lahir di wah, Semarang. ini serius nih Teteh orang Jawa Tengah. Loh, berarti kita Iya. tetanggaan nih Teh sebenarnya. Aku juga orang Jawa Tengah loh Teh, orang Pekalongan nih. Wah, deket dong. Masih satu suku kita berarti. Harusnya iya, bener-bener. Kalau boleh tahu, Teteh berarti dari kecil memang di Jawa atau baru waktu kuliah aja nih Teh, karena Teteh kuliah di STIMLOG baru Teteh pindah ke Bandung, atau mungkin sebelumnya Teteh udah jalan-jalan kemana gitu mungkin Teh? Hmm, kalau dari kecil, aku sih memang di Jawa Tengah terus. Terus baru kuliah ini, baru aku rantau. Mencoba hal baru di Hmm, Bandung. Di Stimulog. Terus keterusan deh ngerantaunya sampai sekarang pas kerja. Tuh. berarti belum pulang nih Teh? Kebetulan karena pandemi gini kan kita kan ada pembatasan sosial ya, pembatasan mudik gitu. Jadi ya nggak bisa leluasa pulang. Paling kalau pulang itu juga libur. Itu pun juga nggak bisa setiap kali libur pulang. Hmm. Nah, jadi Teteh berarti sekarang ngekos gitu ya Teh, atau ada rumah sendiri nih mungkin, siapa tahu. Mungkin Teteh bisa ceritain sedikit, mungkin ibaratnya kan Teteh angkatan pertama nih tahun 2013 ya. Berarti bisa dibilang sebagai pelopornya STIMLOG. Kenapa sih Teh harus ngambil di STIMLOG gitu? Terus kenapa harus jurusan manajemen transportasi sedangkan di luar sana masih banyak kampus-kampus dan jurusan-jurusan lain gitu Teh? Oke, aku bakal cerita sedikit ya. Waktu pertama kali kenal Steamlock itu penasaran sih jujur ya. Karena baru pertama kali aku tahu ada kampus yang dia punya prodi atau apa namanya jurusan yang ngajar logistik. Padahal itu kan logistik itu kan nggak semua di bidang itu ada gitu kan. Terus ya udah Betul, betul. coba cari tahu.
ternyata memang prospeknya itu bagus gitu. Ya udah dicoba aja. Ternyata bener di dunia pekerjaan atau lapangan pekerjaan sekarang itu logistik itu sangat dibutuhkan. Banyak peluang-peluang untuk pekerjaan di bidang logistik itu sendiri gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan buat kuliah di situ. Terus kalau dulu nih, ibaratnya Teteh kan angkatan pertama nih, itu apakah sistemnya udah sama kayak yang sekarang, kita dari awal masuk udah disuruh milih jurusan atau gimana tuh Teh? Atau memang udah kayak gitu dari angkatan Teteh? Ibaratnya kayak kita kan dibagi ada 2 jurusan nih Teh, ada transportasi sama ada logistik gitu. Langsung milih atau gimana tuh Teh? Dengar-dengar soalnya angkatan yang dulu-dulu itu sempat kayak yang semester 1-2 itu campur dulu, baru di semester 3 baru milih jurusan. Itu benar atau gimana Teh? Gini, dulu waktu angkatanku itu pertama banget ya. Pertama kali Stimlog itu berdiri. Jadi waktu itu masih sedikit. Yang daftar itu ada 35 orang. Akhirnya kita digabung. Digabung selama 2 semester. Semester 1 sama semester 2. Waktu semester 3, akhirnya kita disuruh milih untuk 2 jurusan itu, transportasi atau manajemen logistik. Jadi akhirnya kita setelah itu boleh milih, dipisah gitu. Dipisah itu pelajarannya apa? Tetap gabung belajarnya atau sesuai sama jurusannya gitu Teh? Kalau soal digabung, paling ada beberapa mata kuliah yang kita gabung. Jadi mungkin yang biasanya mata kuliah yang diambil yang sama. Sama itu seperti praktikum komputer, terus promodel gitu. Lebih ke praktikum sih kalau yang biasanya kita digabung gitu. Selebihnya karena kita ada perbedaan mata kuliah ya, jadi dipisah. Karena yang dibahas juga beda gitu. Tapi kayaknya asik ya Teh zaman Teh. Kalau kayak zaman sekarang, maksudnya kayak angkatannya sekarang kan udah langsung dipisah gitu. Mungkin untuk mengenal dengan jurusan lain tuh kadang tuh kayak susah gitu Teh. Mungkin lebih asik dan lebih solid kalau orangnya agak lebih sedikit gitu ya Teh ya. Iya sih, ya seru sih, ada suka dukanya. Kalau pas bareng asik nih ya gitu. Cuma kalau pas lagi kita pisah ya gitu, sedihnya kan paling kangen gitu. Kenapa sih kok dipisah gitu kan? Jadi lebih sedikit. Terus kelompokan Iya, juga kan iya, iya. jadi lebih sempit kan. Terus yang dibahas Oh iya juga paling bener. kan Iya ya gitu. bener-bener. Orangnya itu lagi aja gitu ya karena orangnya sedikit. Nah, bener. Jadi dosen sampai apal banget gitu kan. Orangnya satu-satu nih, siapa yang nggak masuk gitu. Siapa yang dengerin apa enggak gitu. Oh, berarti susah nih kalau mau bolos, mau tidur tuh susah berarti ya kalau kayak gitu. Ah, iya, bener banget. Ngerasain titip absen itu semester 4-5-an lah gitu. Pas ada adik tingkat baru masuk tuh, adik tingkat kan bisa ya ikut ke atas tuh kan. Kita baru bisa Iya, iya, titip iya. absen dong gitu. Selebihnya dulu ya harus Oh, masuk gitu pagi-pagi, datang gitu kan. oh, berarti nggak bisa titip absen dong Teh kalau kayak gitu karena saking hafal dosennya gitu. Wah, wah. Sedihnya tuh itu. Jadi kita nggak bisa bolos kan gitu. Ketahuan banget kan kalau misalkan mau bolos. Iya, ketahuan banget. Nah, kalau kita lihat dari CV Teteh nih, ini ada sisi Teteh di sebelah nih, berarti sekarang Teteh kerja di Dinas Perhubungan Pasuruan ya Teh? Iya. Kalau boleh tahu di bidang apa tuh Teteh kerjanya tuh? Aku aku sekarang menduduki jabatan analis pelabuhan. Analis pelabuhan itu kan masih relate ya sama waktu Iya. diajarin di kuliah manajemen transportasi.
Jadi ya masih seputar tentang pelabuhan gitu. Apalagi di semester berapa ya? 6 itu ada mata kuliah port logistik manajemen. Wow, itu dipakai banget ya dengan bidangku sekarang gitu loh. Soalnya mempelajari full tentang pelabuhan, gimana pelabuhan itu, terus apa aja prosesnya di pelabuhan itu seperti apa gitu. Berarti apa yang diajarin, ibaratnya mata kuliah yang diajarin selama kuliah itu benar-benar bisa dipakai di praktek waktu kerja ya, Teh? Mau baik itu praktek ataupun teori, benar-benar bisa dipakai berarti ya, Teh ya? Alhamdulillah bisa sih. Banyak banget yang bisa dipakai gitu. Ada beberapa yang, apa namanya, ya mungkin ada yang nggak bisa ya gitu kan. Soalnya kan ini kan pemerintahan, nggak full kita bisa Iya. menerapkan yang ada di apa namanya di mata kuliah gitu, di perkuliahan gitu loh, di pemerintahan, tapi ada juga yang tetap bisa diterapin gitu. Nah, ngomong-ngomong pemerintahan nih, Teh. Ibaratnya kan dinas perhubungan nih di pemerintahan gitu. Kenapa Teteh ngambilnya memutuskan untuk bekerja di dinas perhubungan gitu, Teh? Sedangkan kemungkinan besar di perusahaan itu kan bisa kayak gajinya lebih besar dan sebagainya gitu, Teh. Kenapa harus di dinas perhubungan? Lebih ke gimana ya? Dulu sih mikirnya apa ya, pengen cari sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan kita di perusahaan itu pasti perusahaan startup lah ya gitu kan. Pastilah udah tahu kan awalnya aku kerja di PT Pos Logistik itu kan termasuknya startup. Udah tahu dong gimana Iya, manajemennya, iya, iya. terus ritme kerja, lingkungan itu kan udah tahu. Nah, waktu itu terus aku coba pengen gimana sih gitu kan lingkungan kerja di pemerintahan apalagi menyangkut dengan mata kuliah manajemen transportasi. Ataukah ada perbedaan yang signifikan atau ada sesuatu yang bisa aku temuin gitu loh, lebih menarik lagi kan. Ternyata memang iya, ada yang lebih menarik Betul, dan betul. perbedaan sekali di situ gitu. Jadi banyak yang bisa kita pelajari gitu loh. Nggak cuma di startup, tapi di pemerintahan juga ada gitu. Tapi kalau di pemerintahan bedanya mungkin lebih terstruktur ya, lebih lebih ada aturan-aturan yang jelas gitu karena ada aturan langsung atau arahan langsung dari Ya. kebijakan pusat adalah pemerintah itu sendiri gitu. Kalau suka duka Teteh nih selama bekerja mungkin apa tuh Teh yang bisa buat sharing-sharing siapa tahu dari teman-teman kita yang dengerin atau mungkin aku sendiri gitu tertarik nanti kayaknya Teteh seru nih kerja di dinas perhubungan mau juga ikutan dong gitu. Atau mungkin juga bisa Teteh sharing gimana sih caranya biar bisa ngelamar kerja atau bisa masuk tuh di dinas perhubungan Teh. Senang dan dukanya. Senangnya senangnya gimana ya? Di PNS itu kan lebih tertata ya. Jadi tuh misalkan kita kerja tuh ya udah kerja tuh pasti udah ada SOP-nya yang jelas nih pasti karena pemerintahan kan lebih jelas ada aturannya gitu. Terus juga apa namanya kita nggak orientasinya nggak target. Kalau misalkan di startup kan pasti kita ada target nih. Nah kalau di pemerintahan tuh nggak ya ada target, cuma dia nggak sesulit di startup atau di perusahaan swasta gitu loh. Terus itu sih sukanya. Kalau dukanya apa ya? Menurutku sekarang belum ada sih, karena masih enak-enak aja, masih 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 bisa dihandle Masih lah, maksudnya enjoy-enjoy aja ya Teh ya. masih enjoy gitu. Jalannya juga seru. Mungkin ini Teh, atau enggak kayak tips dan trik nih gimana caranya Teteh bisa ngelamar kerja di dinas perhubungan gitu. Gimana caranya biar kita bisa keterima gitu Teh. Mungkin jalannya orang beda-beda tapi siapa tahu bisa menginspirasi gitu kan. Hmm, mungkin sarannya ini sih, kalau misalkan memang mau di pemerintahan kayak aku, ya lebih banyak mempelajari tentang seluk-beluk pemerintahan aja sih. Jadi kan karena nanti itu kedepannya kan bakalan mengupas tuntas undang-undang, aturan-aturan
pemerintahan gitu kan, soalnya kita kan bekerja di bawah aturan dan kebijakan pemerintah, jadi harus lebih menyelami lagi gimana sih pemerintahan itu. Terlebih lagi kan di dinas perhubungan ya, di dinas perhubungan itu benar-benar lebih ke transportasi gitu, jadi ya secara struktur, terus kebijakan, aturan-aturan gitu kan, terus kegiatan sehari-hari itu terlebih lagi lebih banyak di dinas perhubungan gitu loh. Berarti memang kita juga harus banyak-banyak cari informasi, juga harus pengetahuan kita juga harus memadai ya Teh kalau kayak gitu. Mungkin ini Teh juga bisa kasih saran buat nggak cuma saran sih, mungkin tips dan trik gimana sih selama Teteh kuliah itu mungkin ngadepin dosen atau mungkin gimana cara Teteh biar nilainya bisa bagus gitu Teh. Tips dan trik selama kuliah gitu, gimana nih yang asik? Dan trik saat kuliah ya. Kalau kuliah sih menurutku kalian lebih mending ngembangin soft skill ya. Soft skill itu kan bisa diambil dari organisasi. Dari organisasi itu banyak banget yang bisa kita ambil soft skillnya, kayak public relation gitu kan. Terus kita bisa berkomunikasi sama teman-teman, terus lebih tahu karakter teman kita gimana, nanganin karakter teman itu gimana. Nah, itu lebih dibutuhkan sekali waktu di dunia kerja. Soalnya kan kita menghadapi orang dengan segala bentuk pekerjaan dan orang dengan karakter yang beraneka ragam, yang unik-unik ya. Nah, itu kita harus tahu sebelumnya ilmu-ilmu itu yang kita dapat dari organisasi gitu. Tapi nggak lupa hard skill-nya juga jangan lupa pasti. Kan hard skill juga paling utama kan. Tapi pastilah hard skill itu kan pendukung yang pasti jelas udah tahu. Nah, didukung lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi itu dengan soft skill. Benar. Wah, makasih banyak loh Teh ini tips dan triknya. Ini ada satu banget yang aku penasaran banget. Kira-kira ada nggak Teh kayak kehidupan Teteh itu kira-kira lebih enak mana nih Teh? Kuliah apa kerja? Waduh, kalau dibilang gitu gimana ya? Kalau secara main-mainnya lebih enak kuliah ya gitu kan. Soalnya masih sekolah gitu kan, tanpa beban gitu. Terus ya enak kuliah sih sebenarnya. Kalau kerja ya enak sih, punya uang sendiri. Cuma pasti ada beban-beban gitu. Beban pekerjaan gitu kan. Beban hidup sendiri gitu juga. Nah, berarti kalau sesuai sama apa yang Teteh sampaikan, kita bisa ngajak buat teman-teman nih yang masih lagi kuliah, lagi sibuk atau lagi ngerasa capek sama kuliahnya, mungkin buat lebih semangat lagi bahwa ya nikmati aja mungkin gitu ya Teh, karena nanti waktu kita beranjak ke jenjang yang lebih berat lagi pasti akan lebih banyak lagi tantangannya gitu. Nah, dari yang kita ngobrol sama Teteh Zahwa, kita bisa lihat bahwa memang kayak yang Teteh bilang tadi nih, ada waktu kerja, ada beberapa mata kuliah yang benar-benar dipakai selama kerja, dan dari keorganisasian juga dipakai selama kerja, juga dari magang-magangnya dipakai juga. Berarti benar-benar membuktikan bahwa Teteh salah satu dari bukti nyata nih dari Stimlog, kuliah di Stimlog jurusan manajemen transportasi logistik. Jadi iya sih. mungkin ya Teh mungkin bisa buat jadi ini juga, jadi kayak motivasi buat teman-teman yang masih bingung nih buat nentuin, aduh mau kuliah yang gimana. Ini kan lagi masa-masanya anak-anak SMA lagi pada bingung nih, apalagi yang mungkin nggak lolos UTBK masih pada galau, aduh mau ngambil di mana nih, ngambil di mana. Nah, mungkin dari Teh Zahwa tadi sharing-sharing, kita cerita-cerita gimana kuliahnya, gimana Teteh bisa kerja dan sebagainya, bisa membantu teman-teman semuanya buat yang tadi mau masuk kuliah masih bingung, bisa kita langsung ke Stimlog, dan juga buat teman-teman yang akang teteh yang masih kuliah ini buat lebih semangat lagi kuliahnya gitu. Mungkin
ada yang mau disampaikan dari Teh Zahwa sebelum kita tutup karena ternyata jamnya udah mau habis nih Teh. Mungkin ada pesan dan kesan apa gitu Teh, atau mungkin Teh lagi ada kangen sama dosen-dosennya atau kangen sama siapa, atau ada titip salam buat dede-dede gemoynya mungkin Teh. Bisa nih Teh, siapa tahu ada pada nonton. Kangen pasti sih, kangen kampus. Aku jujur udah lama ya nggak ke kampus lagi semenjak lulus. Lulus sudah 18, terus nggak pernah main lagi nih sampai sekarang. Terus kenapa pandemi apalagi kan, jadi nggak bisa Iya kemana-mana. bener-bener. Kangen banget suasananya, pertama. Terus dosen-dosen, dosen-dosen yang seru tuh nggak bisa dilupain banget deh. Terus kantinnya, kantin yang ya gitu deh pokoknya seru sih. Terus senengnya juga waktu aku mau keluar itu kan pindah gedung ya. Nah itu tuh yang dikangen juga. Soalnya dulu masih Ya. numpang, masih nebeng, iya. Itu juga kangen dengan Oh. gitu deh. Ada nggak Teh mungkin atau tetangga atau saudara Teteh gitu yang kuliah di Stimblok juga Teh? Mungkin Teteh mau titip salam atau enggak? Kalau saudara kebetulan nggak ada sih. Baru aku. Kalau Oh, pesan baru sih buat Teteh. teman-teman aja ya. Teman-teman aja harus lebih semangat ya kuliahnya. Jangan mikir kayak wah nanti lulus kerja apa nih gitu kan, jangan, pasti nanti ada peluang-peluang pekerjaan menanti di depan sana. Iya tenang aja, enjoy aja kuliahnya. Aku yakin sih mesti kuliah tuh asik banget gitu. Mungkin ada yang mikir waduh nanti skripsi gimana nih gitu kan, waduh gimana nih tugas besar gitu, aku udah capek udah nyerah gitu. Jangan kayak gitu, nikmati aja prosesnya. Nanti juga ke depannya kalau dijalanin gitu seru kok. Pasti nanti kalian bakal kangen kayak aku ini. Kangen banget, bener-bener kangen prosesnya itu. Iya bener Teh. Wah, makasih banyak ya Teh Zahwa atas sarannya dan sharing-sharingnya juga. Terima kasih lo udah malam-malam jam segini mau uh, kami ganggu nih buat ngobrol-ngobrol bareng, luangin waktunya. Apalagi Teteh kerja pasti sibuk, tapi mau nih sempatin luangin waktu buat kami-kami. Mungkin podcast kali ini cukup sampai ya Teh. Mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita bisa ketemu di podcast lain waktu. Semoga nanti kita bisa nih ngobrol-ngobrol sama Teh Zahwa juga lebih panjang lagi mungkin dengan tema yang berbeda. Mungkin dari saya MC podcast kali ini Rekti Jumustika dan dengan narasumbernya Teh Zahwa pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.